wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Vanessa. Baik, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan penyuluhan tentang materi penyakit leptospirosis, di mana penyuluhan ini mungkin memakan waktu kurang lebih dari 30 menit. Sebelum saya masuk ke materi, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apakah itu penyakit leptospirosis? Tahu. Jika tidak tahu, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa perhatikan saya ya. Ya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Pengertian leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi dari spesies Leptospira, di mana bermanifestasi sebagai demam akut. Infeksi ini ditularkan melalui hewan ke manusia. Beberapa hewan yang tergolong sebagai perantara penyebaran leptospirosis adalah yang pertama ada tikus, sapi, anjing, dan babi. Nah, kita masuk ke penyebabnya. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira intergans yang hidup selama beberapa tahun di ginjal, dan bakteri Leptospira dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di air ataupun tanah yang lembab. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat di sini ada yang pertama ada kontak langsung dengan urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira. Yang kedua ada kontak langsung dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi oleh bakteri leptospirosis. Nah, kita masuk ke tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala awal yang muncul pada leptospirosis yang pertama itu ada demam tinggi dan menggigil. Setelah itu ada sakit kepala, mual muntah, mata merah, dan nyeri otot terutama pada betis dan punggung bawah. Nah, kita masuk ke dampak atau komplikasi. Beberapa dampak dan komplikasi yang muncul jika leptospirosis tidak diobati. Yang pertama ada gagal ginjal akut. Setelah itu ada penyakit kuning, pendarahan, gagal nafas, gangguan jantung. Nah, di sini masuk ke perawatan. Perawatan leptospirosis berfokus pada penggunaan antibiotik untuk membunuh bakteri Leptospira dan mengurangi durasi sakit. Di sini ada beberapa cara perawatan yang ada untuk penyakit leptospirosis. Yang pertama ada infus cairan intravena untuk mencegah dehidrasi. Setelah itu ada cuci darah jika terjadi gagal ginjal. Setelah itu ada ventilator jika terjadi gagal napas atau gangguan paru. Dan yang terakhir ada transfusi darah jika terjadi perdarahan berat. Nah, di sini masuk ke pengobatan. Beberapa obat yang akan diberikan adalah yang pertama ada obat antibiotik seperti penisilin, amoxilin, dan ampicillin. Dan juga kita kasih obat penurun demam dan nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Dan ibu-ibu juga bisa istirahat yang cukup, minum air putih cukup, dan menjaga kebersihan diri. Nah, di sini ada pencegahannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran infeksi Leptospira, yaitu yang pertama mengenakan pakaian pelindung seperti sepatu bot, sarung tangan, dan pelindung mata. Setelah itu menutup dan menyediakan rapat tempat sampah dan penampungan air, mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan dan lingkungan. Dan yang terakhir ada menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari hewan. Nah, di sini kita masuk ke mitos dan faktanya. Dimana yang pertama itu mitosnya, banyak orang bilang ini hanya flu biasa atau demam biasa setelah kehujanan. Padahal faktanya gejala awal memang mirip flu, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Namun Leptospira dapat berkembang menjadi penyakit berat yang merusak organ dalam. Dan mitos yang kedua ada leptospirosis hanya ditularkan melalui gigitan tikus. Padahal faktanya penularan utama bukan oleh gigitan, melainkan kontak kulit dengan air, tanah, atau lumpur yang telah tercemar urin hewan terinfeksi. Mitos yang ketiga, leptospirosis hanya menular dari tikus. Padahal faktanya tikus adalah inang utama. Hewan lain seperti anjing, kucing, sapi, dan babi juga. Nah, yang terakhir ada penyakit ini hanya menyerang yang tinggal di daerah kumuh. Padahal faktanya siapapun bisa terkena infeksi, seperti pekerja petani dan dokter hewan. Baik, materi saya sudah selesai. Di sini saya akan membagikan leaflet. Ibu-ibu
bisa lihat dulu. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Boleh. nama saya Alif. Saya ingin bertanya, mengapa penyakit leptospirosis sering meningkat kasusnya saat musim hujan atau terjadi banjir? Ibu-ibu dan yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Nama saya Nasya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan gejala sakit kuning pada tahap lanjut leptospirosis? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alif. Jawabannya itu karena air banjir dapat membawa kotoran atau urin tikus yang mengandung bakteri, sehingga bakteri sudah menyebar dan menempel pada tubuh organ yang beraktivitas dalam air tersebut. Bagaimana Bapak? Apakah mengerti? Mengerti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nasya. Jawabannya itu, gejala sakit kuning adalah kondisi di mana kulit dan bagian putih mata berubah warna menjadi kekuningan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan atau kerusakan pada organ hati. Bagaimana, Bu? Ya, bisa diterima. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sudah masuk ke akhir penyuluhan. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, salah satunya boleh bantu sebutkan apa saja yang sudah saya jelaskan tadi? Saya, Boleh. yang pertama itu pengertian, terus penyebab, terus tanda-tanda dan gejala, terus dampak dan komplikasi, terus perawatan dan pengobatan, dan yang terakhir itu pencegahan. Baik, berarti ibu-ibu dan bapak-bapak sudah memperhatikan saya. Berarti bapak dan ibu-ibu ini udah mengerti ya? Ya. Ya, ngerti. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapaknya telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang. 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 Terima kasih, Bu.